Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Pada kesempatan kali ini, Baitul Mal akan mengisahkan tentang seorang pemuda yang tubuhnya berbau misik. Alkisah seorang pemuda di Syam bekerja sebagai seorang penjual kain. Setiap hari dia berjalan menjual kain dengan mengelilingi satu daerah ke daerah yang lain. Akhirnya masyarakat menggelarnya sebagai si penjual kain keliling. Pemuda ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tubuhnya yang gagah, kulitnya yang putih, dan rupanya yang tampan dan peramah. Sesiapapun yang melihatnya akan terpesona. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepadanya. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan menjajakan dagangannya, tiba-tiba ada seorang wanita memanggilnya. Ia pun segera menghampiri karena disangka ingin membeli kain jualannya. Lalu wanita ini mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat mewah. Berkemungkinan wanita itu termasuk golongan bangsawan. Setelah memasuki rumah, wanita itu terus mengunci pintu. Wanita itu sangat terpesona dengan ketampanannya. Rupa-rupanya wanita itu telah lama tergila-gila padanya. Sudah berkali-kali dalam diam, wanita itu memperhatikan ketampanannya ketika pemuda itu berjalan melalui di hadapan rumahnya. Wanita itu berkata, "Aduhai pemuda tampan, sebenarnya aku memanggilmu bukan untuk membeli barang daganganmu, tetapi semata karena aku sangat mencintaimu. Selama ini aku tergila-gila pada ketampananmu." Pada ketika itu, tidak ada seorang pun di dalam rumah selain mereka berdua. Wanita itu dengan penuh harap merayunya untuk berzina. Si pemuda pun mengingatkannya akan pedihnya hukuman hudud Allah di dunia dan juga siksaan Allah di akhirat nanti. Namun, semua usahanya sia-sia belaka. Bahkan setiap perkataan yang diucapkan pemuda itu lebih membuatkan wanita itu semakin menggila dan nekat. Wanita itu menjadi semakin bernafsu dan menggoda pemuda itu. Namun pemuda itu terus beristighfar pada Allah dan teguh dengan keimanannya. Ia menolak dengan tegas. Oleh karena pemuda itu terus menolak godaannya, wanita itu mengancam, "Jika kamu tidak menurut apa yang kuperintahkan, aku akan berteriak sekuat-kuatnya dan mengatakan kepada orang ramai bahwa ada orang masuk ke rumahku dan ingin memperkosaku. Mereka pasti mempercayai karena kedudukanku dan karena kamu telah memasuki rumahku. Akibatnya, kamu yang akan binasa. Kau akan dianggap penjahat paling nista, dan orang ramai akan marah dan menggantungmu hidup-hidup," kata si wanita tersebut. Wanita itu terus mengancam dengan serius. Manakala pemuda itu terus berpikir bagaimana mencari jalan keluar, dia tidak mau melakukan maksiat, juga tidak mau mengalami perkara fitnah ke atasnya. Dikatakan sebagai penjahat lalu digantung sampai mati, fikir daripada pemuda tersebut. Setelah lama bersalawat dan berfikir, alhamdulillah dia mendapatkan ide untuk bermuslihat. Lantas sambil tersenyum dia berkata, "Baiklah, bolehkah aku ke kamar mandi untuk bersihkan badanku dahulu? Lihatlah, tubuhku penuh dengan peluh
dan baunya pun tidak sedap. Mendengar ucapannya, wanita tersebut sangat gembira karena mengira dia akan menuruti keinginannya dan berkata, "Oh, sudah tentu boleh. Aduhai kekasihku, getaran jiwaku, sungguh ini satu kesempatan yang luar biasa," kata wanita tersebut. Pemuda pun segera masuk ke kamar mandi. Sampai di dalam kamar mandi, tubuhnya gemetaran karena takut terjatuh pada kemaksiatan. Wanita itu adalah perangkap syaitan. Tidaklah seorang laki-laki dan wanita berduaan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pasrah kepada Allah. "Ya Allah, apa yang mesti aku lakukan? Berilah petunjuk ya Allah." Tiba-tiba tercetus ilham dalam pikirannya. Aku pasti di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tiada naungan lagi di hari kiamat adalah seorang pemuda yang diajak berzinah oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan. Lalu ia mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah." Fikir pemuda tersebut. Aku juga tahu bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena takut pada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bukan sedikit orang yang menurutkan hawa nafsunya, maka ia akan membawa penyesalan sampai ke akhir hayatnya. Jika aku lakukan maksiat ini, Allah akan menghilangkan cahaya dan kenikmatan dari hatiku. Demi Allah, tidak sekali-kali aku tidak akan melakukannya. Tapi apa yang boleh aku buat? Lompat dari jendela? Hal itu tidak mungkin, karena jendela ini terkunci kuat dan sukar sekali untuk membukanya. Kalau begitu, aku harus melumurkan tubuhku dengan kotoran. Ya, betul, aku harus melumuri tubuhku dengan kotoran. Semoga jika dia melihatku seperti itu, ia akan merasa jijik, lalu menyuruhku keluar. Fikir pemuda tersebut. Memang benar, lantas dia membuang air besar dan melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran air besarnya atau tinjaknya. Seluruh rambutnya, mukanya, dadanya, tangannya, pakaiannya, dan semuanya dia baluri dengan kotorannya sendiri. Dia sendiri sebenarnya merasa jijik, bahkan dia mual dan sempat muntah. Sambil menangis dia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, karena rasa takutku kepadamu, aku melakukan ini, maka gantikanlah untukku yang lebih baik." Lalu dia pun keluar dari kamar mandi. Dikala wanita tersebut melihatnya, amat terkejutlah ia, karena dia merasa amat jijik, lalu menjerit dan berteriak dengan kuat, "Keluar, hai orang gila, dasar pemuda gila, keluar kau, jangan kau kotori rumahku." Lalu dia berjalan keluar dan berpura-pura bertingkah laku seperti orang gila. Apabila berada di luar, dia cepat-cepat mencari tempat yang sunyi karena takut dilihat orang ramai. Nanti mereka akan mengejeknya. Jika itu berlaku, kain dagangannya pasti tidak akan laku karena dia akan dianggap betul-betul gila. Beberapa orang yang melihatnya pun keheranan dan menertawakannya. Dia terus berjalan menuju ke rumahnya melalui jalan yang sunyi. Dia merasa sangat lega apabila sampai di rumahnya. Dia terus menukarkan pakaiannya dan segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Ketika dia keluar dari kamar mandi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasa-Nya. Allah menggantikan bau harum yang amat wangi keluar dari seluruh tubuhnya, dan wangian tersebut kekal baunya sehingga ke akhir hayatnya. Bahkan bau tersebut tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya dia dikenali dengan gelaran Al-Miski atau orang yang seharum kasturi. Kisah ini menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah benar ini masih boleh dilihat kesannya. Di bumi Syam terdapat sebuah makam yang tertulis Al-Miski. Itulah kubur seorang yang mulia yang menjaga kesuciannya. Cerita ini diambil dari kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Lin-Nasya'i. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.